bait yang ke-59. Wa bisanadil muttasilil musannif rahimahullah taala qala nafanallahu bihi bi ulumi wa bi kutubi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma siwa hadzal minal ahkami fardun kifayatin 'alal anami. Sebagaimana pembahasan kita yang telah lalu, kita telah membahas tentang fardu ain, yakni fardu ain yang kefarduannya tersebut harus dilakukan oleh setiap orang, dan telah kita bahas pula ilmu-ilmu apa saja yang harus dipelajari dan apa saja yang harus diketahui oleh setiap orang mukallaf. Dan pada pembahasan kali ini musannif yakni Ibnu Ruslan menjelaskan tentang fardu yang lainnya, yakni fardu kifayah. Beliau berkata, wa ma siwa hadza minal ahkam, wa ma siwa, dan adapun selain hadza minal ahkam, selain dari hukum-hukum, yakni hukum-hukum agama maksudnya yang telah kita bahas, fardu kifayatin, maka itu adalah fardu kifayah. Jadi selain ada fardu ain, ada juga fardu kifayah 'alal anam. Yang fardu kifayah tersebut diwajibkan kepada al-anam. Al-anam itu maksudnya adalah al-bashar, yakni kepada manusia. Tapi disebutkan dalam syarah kepada al-alal mukallaf, mukallifin. Pada mukallaf, pada mukallafin. Pada mukallaf. Maka fardu kifayah, apa perbedaannya fardu ain dan fardu kifayah? Setelah kita bahas pula di pertemuan sebelumnya bahwasanya fardu ain itu adalah objek dari kefarduan itu adalah setiap individu. Jadi setiap individu wajib melakukan perbuatan tersebut seperti sholat 5 waktu, seperti itu. Adapun fardu kifayah itu hanya diwajibkan kepada sekelompok orang. Apabila dari kelompok tersebut ada yang melakukan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Seperti itu. Misal adalah sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Atau kalau kita ingin lebih global lagi, dalam pengurusan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, ketika kita sholat jenazah di suatu kampung ada orang yang meninggal, misalkan di kampung tersebut ada 40 orang, ada yang meninggal 1 orang, kemudian yang mensolati jenazah itu hanya ada 5 orang, maka sisanya yakni yang 35 orang, yang 35 orang itu telah gugur kewajibannya. Seperti itu. Di dalam beberapa syarah dijelaskan bahwasanya seperti ini. Kasus apabila suatu kefarduan kifayah itu, suatu ibadah yang dihukumi fardu kifayah itu tidak dilakukan oleh seseorang pun, misal tadi kita bahas tentang sholat jenazah, misal kita tentang sholat jenazah, tidak ada satu orang pun yang melakukan sholat jenazah, maka 40 orang itu mendapatkan dosa. Akan tetapi disebutkan bahwasanya tapi tidak semuanya mendapatkan dosa. Siapa yang tidak mendapatkan dosa? Mereka yang memiliki uzur. Misal dari 40 orang itu, misal 39 orang sebenarnya bisa melakukan sholat jenazah, tapi mereka enggan. Dan 1 orang itu memang tidak bisa melakukan sholat jenazah. Mungkin 1 orang ini sedang sakit atau sedang yang lainnya seperti itu. Maka yang 1 orang ini tidak terkena iqab atau dosa yang disebabkan oleh tidak dikerjakannya kefarduan tersebut, yakni fardu kifayah, seperti itu. Jadi orang yang memiliki uzur itu dimaafkan. Kemudian musannif lanjutkan, kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi an ya'tabiru manfa'alah. Maksudnya di sini adalah fardu kifayah, yaitu setiap muhimun ya, di dalam kullu muhimin, di dalam beberapa nuskha disebutkan minhum, itu kurang tepat. Kullu muhimin qasadu tahassulah, yakni setiap perkara yang muhim, yang penting
Kosodu yang mereka menyengaja tahassulah untuk melakukannya atau untuk meraih min ghairi an ya'tabiru man fa'alah, tanpa melihat siapa yang mengerjakannya. Kalau fardu ain sebagaimana yang telah kita bahas bahwasanya setiap orang, yakni ditain ya setiap orang. Sedangkan kalau fardu kifayah itu siapapun yang melakukannya. Yang penting di dalam satu kelompok tersebut ada yang melakukannya. Kemudian musannif melanjutkan, beliau menjelaskan tentang contohnya ka'amri ma'rufin wa nahyil munkari, seperti melakukan amar ma'ruf, yakni amar ma'ruf itu amar perintah, ma'ruf kebaikan, yakni memerintahkan kepada kebaikan, wa nahyil munkar, yakni melarang untuk atau mencegah kemungkaran. Wa in yadhunna nahya lam yu'assir, wa in yadhunnu nahya lam yu'assiri. Wa in, meskipun atau walaupun, yazunnu, bahwasanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, atau di sini disebutkan nahyanya saja, meskipun meskipun zon, yakni prasangka bahwasanya nahya larangan kita itu lam yu'assir, yakni tidak ada dampaknya. Contohnya seperti ini. Sebenarnya banyak ya dalam kaidah amar ma'ruf nahi munkar ini. Jangan sampai kita terlalu keras juga sebenarnya. Karena saya pernah menemukan orang niatnya bagus, seperti itu, niatnya bagus. Terus apa yang dia lakukan juga memang tujuannya bagus, akan tetapi caranya salah. Sekarang kita cukup panjang akan membahas ini. Yang pertama, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak setiap individu harus melakukan, tapi hendaknya dalam satu kelompok ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa demikian? Kenapa sih amar ma'ruf nahi munkar itu? Contohnya seperti ini. Ini penting. Ini kalau kita belajar di dalam kitab Ta'lim Muta'alim atau dalam kitab adab yang lainnya, khususnya pada bab teman, kalau di dalam Ta'lim Muta'alim itu syarik, itu jelaskan bahwasanya ketika kita berteman dengan seseorang yang buruk, itu bisa berdampak kepada diri kita. Maka dalam satu kelompok, kalau istilah sekarang, di circle kita itu, di pertemanan kita itu, harus ada satu orang yang bisa mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita berteman di suatu circle, di suatu perkumpulan, di suatu kelompok yang tidak ada orang, tidak ada teman yang bisa mengajak kepada kita kebaikan atau melarang kita untuk melakukan keburukan. Misal contohnya seperti ini, kita sedang naik mobil. Ini juga bentuknya adalah kita bisa ikut-ikut kepada teman. Kita sedang naik mobil, melakukan safar. Di dalam mobil ada misalkan 7 orang. Di dalam mobil ada 7 orang. Yang ingat sholat cuma 1. Yang ingat sholat cuma 1. Nah ini juga pembahasan tentang jangan sampai kita salah memilih teman. Di dalam mobil ada 7 orang, kita naik mobil, azan berkumandang. 1 orang mengajak kepada sholat, tapi yang 6-nya tidak setuju. Yang 6-nya tidak setuju. Maka apa yang dilakukan oleh mereka ke-7-7-nya? Sholat atau tetap lanjut? Tetap lanjut. Seperti itu. Mereka akan tetap lanjut. Sehingga apa? Sehingga ke-7-7-nya tidak melakukan sholat. Berbeda jika ada 7 orang di dalam mobil, kemudian 6 orang mengajak sholat, 1 orang enggan sholat. Maka mau tak mau yang 1 orang ini pun ikut melaksanakan sholat, karena dia mungkin ngapain nunggu di mobil gitu dan ikut sholat. Nah, pembahasan ini adalah tentang memilih kita tentang pertemanan. Bayangkan jika 7-7-nya tidak ada yang mengingatkan sholat, tidak ada yang menasehati yang lainnya. Jangankan ingat sholat, jangankan berpikir seperti itu. Mendengarkan azan pun langsung pergi. Maka dari itu amar ma'ruf nahi munkar ini harus dilakukan dalam setiap kelompok. Maka baiknya kita ini berkumpul dengan teman-teman yang baik, dengan orang-orang yang soleh.
Maka sebagaimana ulama kita katakan bahwasanya salah satu charger dari keimanan kita sebagai peningkat keimanan kita, dan ini pun yang Al-Fakir rasakan ketika berkumpul dengan orang-orang soleh, itu iman kita bertambah seperti itu. Jadi dengan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita duduk di majelis ilmu seperti itu menjadikan kita bertambah keimanan kita. Permasalahan yang kedua, bagaimana jika kita tahu gitu ya, atau kita akan menyangka, dia mah kalau diajak sholat juga pasti nolak. Musannif mengatakan wa in yazunnanah yalam yu'athiri, tetap hukumnya fardu kifayah meskipun amar ma'ruf tersebut tidak memiliki dampak kepada orang yang kita sasari atau sebagai objeknya. Seperti itu. Misal kita punya teman nih, sholatnya males banget. Ini seringnya ketika saya mengajar di SMA, permasalahan ini sering muncul. Ada satu anak yang sholatnya itu males seperti itu, sangat males seperti itu. Akhirnya teman-temannya mengajak sampai berkali-kali tetap tidak ada dampak, sampai si anak yang mengajak ini bertanya kepada saya, apakah berhenti saja untuk mengajak dia? Tidak. Ya, sebagaimana musannif katakan, tetap kita ajak sholat, tetap kita larang dia melakukan keburukan, walaupun kita menduga dia ini mah nggak ada dampaknya bagi dia, seperti itu. Karena apa? Hidayah itu dari Allah ya. Hidayah itu dari Allah, sedangkan kita ini sebagaimana Allah SWT berfirman, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Nabi Muhammad SAW itu disebutkan oleh Allah, wa innama ana nadhirum mubin. Ana situ Nabi Muhammad bahwasanya nadhirum mubin, hanya sebagai pemberi peringatan yang jelas. Seperti itu. Ilmu, hidayah dan yang lain sebagainya istilah hasil ya. Hasilnya itu semuanya adalah kembalikan pada Allah, karena Allah yang menentukan. Tapi prosesnya dalam kehidupan ini, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya, itu kita ikut andil seperti itu. Kemudian musannif melanjutkan ahkamu syar'illahi, ahkamu